my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart, Jesus lives in my soul. I know that I'm loved, the Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Jesus lives in my heart, Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart, Jesus lives in my soul. I know that I am loved, the Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, love. I got love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. I got love, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, love. I got love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. Bintang-bintang menerangi angkasa, membuat malam ini indah, indah. Terangi dunia, ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai dia. Aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai dia. Aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya.
Mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Let's go! Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku percaya? Dia tak pernah sembunyikan sesuatu daripadaku. Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku andalkan? Dia tak pernah sekalipun mengecewakanku. Aku tertawa dengannya, aku menangis dengannya. Sungguh ku bahagia
setiap langkahku di dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas cinta kasih-Mu. Cinta-Mu kekal sepanjang hidup. Terima kasih Yesus atas cinta kasih-Mu. Cinta-Mu kekal sepanjang hidup. Terima kasih Yesus atas cinta kasih-Mu. Cinta-Mu kekal sepanjang hidupku. Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Faith Beyond Limit. Yuk adik-adik, saat ini kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Kita mau kasih sikap yang terbaik kita buat sembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, ajar aku Tuhan untuk mengasihi-Mu. Ajar aku setia untuk melayani-Mu. Bawa aku Bapa dalam rencana-Mu. Jadikanlah hidupku berkenan di hati-Mu. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagi-Mu. Ini yang ku punya. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagi-Mu. Ini yang ku punya. Yuk adik-adik, lebih lagi kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, ajar aku Tuhan untuk mengasihi-Mu. Ajar aku setia untuk melayani-Mu.
buat sembah Tuhan, angkat kedua tanganmu yang tinggi, kasih sikap yang terbaik. Kita mau memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, kasih sikap yang terbaik. Sungguh-sungguh kita mau sembah Tuhan. Sekali lagi kita mau nyanyikan pujian ini. Katakan, ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagimu. Ini yang ku punya, ini yang ku punya, ini yang ku punya. Yuk adik-adik, saat ini kita mau meminta Tuhan untuk mengajari kita bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana cara melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Saat ini kalian mau ajak adik-adik angkat suaramu yang terbaik, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Mari tirukan kalian bermazmur. Haleluya, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Haleluya, ku sembah Kau, ku puji Kau, ku agungkan. Haleluya, ku sembah Kau, ku puji Kau. Yuk adik-adik sama-sama kita katakan, ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagimu. Ini yang ku punya,
Tahan sih. Terus. Shalom Kids Impact. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Jumpa lagi dalam Kids News minggu ini. Ku cinta gerejaku, ku cinta keluarga Allah. Yeay, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-35 tahun. Yuk kita sama-sama mengucapkan Happy Birthday gerejaku tercinta. Kita doakan supaya gereja kita semakin bertumbuh dan menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Oh iya, tahukah adik-adik bahwa gereja kita dikenal dengan sebutan gereja sel loh? Dalam gereja kita terdiri dari banyak jenis komsel. Salah satunya adalah komsel anak. Nah, siapa di sini yang belum mengikuti komsel? Yuk join di kelompok sel Kids Impact di kota masing-masing supaya kita bisa belajar firman Tuhan dan bertumbuh bersama. Yang pastinya kita bisa belajar mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Selain itu juga ada Raka loh, renungan anak keluarga Allah yang akan membantu kita untuk mendalami firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari Minggu. Pastikan adik-adik juga mengakses Rakanya setiap hari, baik itu melalui YouTube ataupun melalui WhatsApp. Apakah ada adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Kids Impact? Jika ada, adik-adik yang mengikuti ibadah secara online dapat segera menghubungi nomor 081 18 907 907 supaya kita bisa kenalan lebih lagi. Dan bagi adik-adik yang ibadah secara onsite, bisa mengangkat tangan agar kakak-kakak dapat melayani adik-adik. Ada juga Pastor Nita Setiawan yang akan berkenalan dengan adik-adik loh. Let's check it out. Shalom adik-adik, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan, Ketua Divisi Kids Impact di Gereja Keluarga Allah. Saya ingin menyambut untuk adik-adik semua yang baru pertama kali bergabung di dalam Kids Impact, welcome. Kami semua sangat senang dengan kehadiran dan kedatangan adik-adik. Buat adik-adik yang ingin join dengan kelompok sel ataupun parents yang ingin menanyakan pertanyaan seputar Kids Impact, dapat menghubungi ke nomor berikut ini 081 18 907 907. Ikuti terus keseruan kegerakan di dalam Kids Impact. Tuhan memberkati. Yuk kita ucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Happy birthday to you. Happy birthday ya. Saatnya kita akan menyiapkan persembahan kita. Adik-adik dapat meminta bantuan orang tua untuk scan QR Code yang ada di layar atau dapat juga mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar juga. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa agar Tuhan terus mencurahkan kasih setia dan berkat-Mu, anugerah-Mu atas kehidupan mereka, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus, Engkau semakin memberkati dalam segala hal di dalam kehidupan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Dan biarlah hari ulang tahun ini mereka boleh menerima jawaban doa mereka. Saat ini kami juga membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Engkau yang membalas setiap kami yang memberikan persembahan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk dengarkan dengan sungguh-sungguh, catat remanya, dan lakukan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik Kids Impact, senang banget hari ini Kak Priska bisa berjumpa sama adik-adik semua di ibadah Kids Impact. Hari ini kita mau belajar satu judul firman Tuhan yang judulnya Faith Beyond Limit. Adik-adik ada yang tahu nggak sih apa ya artinya Faith Beyond Limit? Artinya iman yang melampaui batas. Wah, apa itu Kak iman yang melampaui batas? Yuk adik-adik kita mau sama-sama belajar hari ini dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Tapi sebelumnya Kak Priska mau ajak adik-adik semua untuk siapkan hati dengan sungguh-sungguh, minta tuntunan Roh Kudus sehingga adik-adik bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Siapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulisnya ya. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami bisa beribadah Tuhan di Kids Impact. Tuhan ajari kami Tuhan biar kami menjadi anak-anak yang sejak kecil Tuhan dengar-dengaran akan setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami juga melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita mau baca sama-sama adik-adik dari Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Perikopnya anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Ayat ke-18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Ayat yang ke-25, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Nah, itu bacaan kita hari ini adik-adik. Sebelum Kak Priska mau jelaskan, kita mau sama-sama menyimak video berikut ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?"
Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga. Nah adik-adik, dari video yang tadi yang kita tonton, yang kita saksikan, menceritakan apa sih? Ada dua orang yang sama-sama sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan dua orang tersebut menerima mujizat, menerima pertolongan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Kedua orang tersebut adik-adik memiliki iman atau yang sering dikatakan dengan faith. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ceritanya ketika Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang, datanglah pemimpin rumah ibadah. Ia minta tolong supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya, membangkitkan anaknya yang sudah meninggal dunia. Tuhan Yesus segera pergi. Menuju kemana? Ke rumah pemimpin rumah ibadah itu. Tapi dalam perjalanan adik-adik, Tuhan Yesus tuh merasakan ada kuasa yang mengalir keluar dari dirinya Tuhan Yesus. Ternyata ada seorang perempuan yang telah menjamah ujung jubahnya Tuhan Yesus. Dan ia mendapatkan kesembuhan. Adik-adik tahu nggak bahwa perempuan itu sudah sakit selama 12 tahun. Tuhan Yesus memberkatinya. Nah, ketika Tuhan Yesus sampai di rumah pemimpin rumah ibadah, orang gak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tapi pemimpin rumah ibadah itu tetap percaya. Sehingga apa adik-adik? Anak perempuannya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, terus mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali, terus mendengarkan firman Tuhan. Baik pemimpin rumah ibadah maupun perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun. Pasti mereka sudah sering ya mendengar dengan ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ketika Tuhan Yesus melakukan perbuatan ajaib. Kira-kira adik-adik dari mana sih mereka tahu tentang Tuhan Yesus? Jawabannya adalah dari orang-orang di sekitar mereka yang menceritakan kebaikan Tuhan. Atau mereka sendiri mengalami mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga sekalipun mereka mungkin belum pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tapi mereka percaya, mereka memiliki iman bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong mereka. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan, menyembuhkan mereka. Nah, dari poin yang pertama ini, pengajaran yang penting itu adalah terus dengarkan firman Tuhan. Setiap adik-adik di sini semuanya
suka akan firman Tuhan. Sehingga adik-adik terus dan mau mendengar firman Tuhan. Bukan hanya datang saat ibadah, tapi kapanpun adik-adik ada, dimanapun adik-adik berada, terus dengarkan firman Tuhan. Yang kedua, mengambil langkah iman. Dari ayat yang tadi kita sudah baca adik-adik. Coba adik-adik tunjukkan apa sih yang menjadi bukti bahwa dua orang itu mengambil langkah iman. Atau melakukan sesuatu sebagai bukti bahwa mereka percaya. Yang pertama, pemimpin rumah ibadah itu pergi loh adik-adik dari rumahnya. Menemui Yesus, meminta Yesus datang ke rumahnya. Menumpangkan tangan, meletakkan tangan ke atas anaknya yang telah meninggal. Yang kedua, dari orang yang kedua, perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Bayangin, 12 tahun dia sakit. Dia berjalan mendekati Yesus. Dia berusaha dengan tenaga dia, dengan kekuatan dia, menjamah ujung jubah Yesus. Nah, apa yang kita pelajari adik-adik sebagai bukti mengambil langkah dari iman adalah saat adik-adik percaya Tuhan Yesus adik-adik memberkati. Memberkati dari apa, Kak? Memberikan kepandaian, keberhasilan. Maka selain adik-adik berdoa, adik-adik juga harus mengambil langkah iman. Belajar dengan rajin. Kalau adik-adik mau sehat, maka harus berolahraga. Yang ketiga, perkatakan firman Tuhan senantiasa. Masih dari ayat firman Tuhan hari ini adik-adik. Dapat mengetahui bahwa perkataan iman yaitu memperkatakan firman Tuhan yang dilakukan oleh kedua orang itu. Kalau dari pemimpin rumah ibadah tadi gimana adik-adik? Dia bilang, anakku baru saja meninggal. Tapi datanglah, letakkanlah tanganmu, maka ia akan hidup. Itu dari orang yang pertama. Orang yang kedua, perempuan yang sakit 12 tahun, dia bilang apa? Asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, dari perkataan-perkataan orang tersebut diajarkan ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesulitan, kesedihan, ketakutan, maka adik-adik bisa katakan, Tuhan penolongku, aku bisa melewati masalah ini. Tuhan Yesus itu pelindungku, aku bisa selamat dari bahaya. Tuhan Yesus itu penyembuh. Ketika aku sakit, aku pasti disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu apa? Juru selamatku, dosaku sudah diampuni, dan banyak kata-kata yang lainnya. Kak, mengapa kita harus memperkatakan firman Tuhan senantiasa? Kenapa adik-adik? Supaya membangkitkan imannya kita. Imannya kita yang tadinya lemah jadi kuat. Jadi percaya sungguh-sungguh akan Tuhan Yesus. Nah, kakak mau ajak adik-adik percaya sungguh-sungguh setiap firman Tuhan. Adik-adik baca, adik-adik renungkan, adik-adik lakukan. Dan alamilah keajaiban yang istimewa dari Tuhan Yesus. Nah, firman hari ini sudah selesai adik-adik. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini dari Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nanti adik-adik hafalkan di rumah, bisa minta tolong papa, mama atau kakaknya ngetes adik-adik udah hafal atau belum. Yuk. Kita udah selesai pada hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar. Jadi anak kecil, jadi anak-anak Tuhan yang sejak kecil Tuhan sudah memiliki iman yang kuat kepada Engkau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dengan sungguh hati melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan tangan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan ada atas keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan berkati pelajaran, berkati studi Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan adik-adik Kids Impact ini dimanapun mereka berada, Tuhan buat berhasil.
Bahkan Tuhan pakai setiap adik-adik ini Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada, nama-Mu dipermuliakan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih-Mu Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan Pastor Nita adik-adik, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.